Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang meragukan dan skeptis ketika mendengar atau melihat fakta tercatat di Alkitab. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa bisa mati? Ya, tidak percaya dan meremehkan fakta itu. Dalam benak orang yang lebih suka rasional, Tuhan itu maha kuasa atas apapun juga di dunia dan di surga, suatu tempat di mana Allah bertahta. Tuhan harus duduk saja di tahta, tidak kemana-mana, cukup dengan kuasanya saja dan tidak mungkin mati. Kenapa Yesus mati? Atau tepatnya, kenapa Yesus harus mati? Jika Yesus diberi kuasa Allah sepenuhnya, bukankah ini sama saja bahwa Allah mati? Kenapa pula Allah harus menjadi manusia dalam diri Yesus? Apa susahnya dari tahta Allah bersabda, "Hei manusia, kamu akan selamat"? Ya, Allah Maha Kuasa. Tidak ada batas kekuasaannya, karena Allah adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Jadi, kenapa Yesus harus mati jika dia disebut anak Allah? Karena Allah sendiri yang mengatakan dari surga melalui suaranya ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dia, yaitu Allah, mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang," yaitu Yesus, "dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, dan Allah memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Peristiwa ini juga dicatat di Injil Matius dan Lukas. Ya, Yesus anak Allah, karena Allah sendiri yang menyatakannya dan diberi kuasa Roh Kudus untuk membaptis. Selain baptisan dengan air, tanda penyucian yang dilakukan oleh imam, pendeta, atau pastor, Roh Kuduslah yang bersemayam dalam diri orang yang menerima Yesus, dan orang yang percaya dimampukan menjalani kehidupan dalam kasih dan kebenaran Allah. Tapi kenapa untuk itu Yesus harus mati? Tidak cukupkah dengan membaptis saja dengan air dan Roh Kudus yang juga sebagai tanda lahir baru? Tertulis di Yohanes 3 ayat 5. Kita ke Perjanjian Lama. Dalam kitab Imamat 7 ayat 11 ditulis, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu." Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Allah memerintahkan adanya darah di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian nyawa. Karena pendamaian adalah dengan perantaraan nyawa. Ditulis pula perintah Allah, "Katakanlah kepada Harun
dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban penghapus dosa. Di tempat kurban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih kurban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imamat 6 ayat 25. Ya, untuk menghapus dosa harus ada kurban di mezbah. Lalu darah siapa untuk pendamaian nyawa atau penghapus dosa? Kata Tuhan dalam Imamat 4 ayat 2, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Jadi melalui kurban hewan yang disembelih dan ada darahnya inilah Tuhan memberi pengampunan dosa. Artinya melalui darah yang disebut Tuhan tempat nyawa, maka dosa dihapuskan. Ini adalah ketetapan Tuhan yang menjadi ketetapan selamanya. Akan tetapi manusia tidak mungkin terus-menerus mengorbankan hewan karena dosa-dosanya terus berulang, dan berapa banyak hewan dibutuhkan untuk itu. Akan tetapi manusia butuh disucikan supaya suci kudus di hadapan Allah. Katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, bab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2. Bagaimana mungkin manusia dikuduskan dengan darah hewan di mezbah yang kodratnya lebih rendah dari manusia? Karena begitu besar kasih Allah akan manusia supaya dosanya dihapus, diampuni, dan selamat bersama Allah di surga. Maka tidak ada jalan lain selain Allah sendiri yang datang hadir dalam diri manusia Yesus. Diam di antara manusia, berbicara dengan cara manusia, guna penyelamatan manusia itu sendiri. Allah tidak mungkin menghapus ketetapannya sendiri bahwa melalui darah ada pengampunan dosa. Dan itu harus bukan darah hewan lagi. Harus ada darah lain, ada korban lain yang lebih baik dan suci. Ibrani 10 ayat 4 menulis, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya, Allah mengutus anaknya menjadi korban penghapus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Salib di zaman Yesus merupakan cara menghukum secara paling hina, keji, dan rendah. Kitab Roma 8 ayat 32. Ia, yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia, Allah, tidak mengaruniakan segala sesuatu, keselamatan, kasih karunia kepada kita manusia bersama-sama dengan Dia? Allah tidak menyayangkan Yesus mati di salib. Betul, Yesus sang anak Allah mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Memang itu cara yang dipakai Allah sesuai dengan ketentuannya di Perjanjian Lama, bahwa untuk penghapus dosa harus ada darah. Untuk semua manusia ditetapkan dengan darah Yesus, anaknya, dengan menderita sengsara dan mati di salib. Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya telah menubuatkan, Ia, maksudnya Yesus, dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesus memang mati, tetapi dia adalah Tuhan anak Allah yang mempunyai kuasa hidup kekal, Alfa Omega. Yesus menerima tugas penebusan dan harus mati adalah wujud kasih Allah yang besar demi untuk pengampunan dosa manusia. Kata Yesus, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, Yesus menerima kembali nyawanya, bangkit dari kematian setelah 3 hari mati. Lalu setelah 40 hari menyambangi pengikut-pengikutnya. Lalu Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi umatnya. Allah telah menggenapi bahwa untuk penebusan dosa manusia harus ada darah suci, dan itu ada pada Yesus Kristus, Sang Putra Tunggalnya. Kitab Ibrani 9 ayat 28 menegaskan, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Begitu pula ditulis Paulus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Yesus sebagai yang sulung, contoh orang dibangkitkan dan hidup kekal hingga saat ini. Inilah tanda kemenangan bagi manusia yang percaya pada Yesus, bahwa orang percaya akan dibangkitkan pula di akhir zaman untuk bersama Yesus beroleh damai abadi di surga. Puji nama Tuhan. Amin.